sarjana-sarjana perempuan, ingat loh, perempuan ini sekarang menjadi tulang tumpu kemajuan. Di Arab sendiri sekarang mulai sadar bahwa kalau perempuannya tidak diberdayakan, maka negara itu akan hancur. Arab tuh sudah mulai goyah. Untungnya sekarang pangeran ya sudah mulai membolehkan anak perempuan nyetir mobil, anak perempuan nusuk pemilu, anak perempuan nonton konser. Dulu cuma boleh anak laki-laki doang. Ya itu kan harus ngerti, karena dari budayanya dulu masih mending. Dulu anak perempuan di sana lahir dibunuh zaman jahiliyah. Makanya Rasulullah diturunkan di tempat yang terburuk di dunia adalah bangsa Arab. Ya dong, sampai anak dibunuh begitu. Ya. Tapi perlahan-lahan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih baik. Dan saya juga sekarang lagi sama Arab. Kenapa nggak belain Palestina? Saya sedih banget loh. Saya kemarin bawain di TV One mengenai kehidupan saya di Hidup Sehat itu, mengenai kehidupan anak-anak Palestina. Bayangkan yang mati dari 7.325, 3.700 orang itu separohnya anak-anak. Sementara Arab tidak bersuara. Yang bersuara sekarang justru Iran. Justru negara-negara yang lain. Indonesia hari ini bersuara dengan kumpul di Monas. Beberapa kita juga sudah mengirimkan bantuan-bantuan. Palestina itu adalah bangsa yang kasihan sekali. Dia terjajah, terusir akibat ulah. Dalam tanda kutip ya, mereka-mereka yang ingin menghancurkan dunia ini. Oleh karena itu, tolong kalian-kalian, yuk kalau malam zikir tadi bilang, atau lagi sholat tahajud, atau sholat tengah malam aja, bantuin doain Palestina. Apa aja, cukup salamun kaulan mirobi rohim, ya Allah berikan keselamatan kepada anak-anak dan bangsa Palestina. Ini kan itu rendah, ini banget, itu saya dapat ayatnya dari surat Yasin kok. Dengan perlindunganmu ya Allah, Rahman dan Rahim, salamun, selamatkanlah mereka. Itu yang bisa kita lakukan sebagai, kita kan gak bisa ke sana, berjihad gak bisa, apa gak bisa. Tapi kekuatan doa itu bisa membantu. Apalagi kalau kita berdoanya bersama-sama dengan teman-teman kita. Yuk kita doa buat Palestina agar peperangan cepat berakhir, anak-anak mereka hidup menjadi normal kembali. Ya, seperti itu yang bisa kita lakukan. Slide. Anak itu lihat lebih pinter. Dulu saya dikenal termasuk anak yang paling bawel di sekolah. Kita reunian, gue mah pasti inget sama lo boy, paling bawel. Semua ditanyain, kenapa? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Ternyata bawel itu nggak apa-apa kalau sama guru. Berarti kita bukannya ngerasa, oh dokter boy pintar, enggak. Tapi saya tuh baru tahu dari teman-teman saya memang nggak bisa saya terima. Ini begini, kenapa? Kenapa mesti begitu? Kenapa nggak begini? Kamu juga, kalian-kalian, sebelum mungkin sudah ada yang bisa menusuk ya pemilu dan sebagainya, selalu harus bertanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa ini jelek-jelekan? Ada maksud apa? Jangan gampang terbujuk oleh rayuan-rayuan, berita-berita yang hoax. Ya, itu aja pesan saya. Bukan kampanye, tidak ada saya pikiran ke situ. Slide. Biasakan bertanya. Sama Ustadz kenapa bacaannya begitu? Apa bedanya kalau bacaannya pendek sama bacaannya panjang? Itu harus ditanyakan. Supaya kita apa? Yakin yang kita baca itu betul. Yakin yang kita ikut itu benar. Kalau kita sudah puas dengan jawaban-jawaban tersebut. Contoh, saya tuh sempat tanya. Waktu saya ke Perancis, saya tanya, kenapa kami ini sebagai seorang muslim itu tidak boleh melakukan hubungan seks saat haid? Saya tanya, kenapa? Why, Profesor? Dia jawab, Dokter Dian, dia bilang, kamu tahu ketika darah haid itu keluar, itu kan darah sebenarnya adalah darah lepasan atau luruhan daripada endometrium, dinding rahim.
Itu darah kotor. Darah kotor tahu sendiri banyak mengandung penyakit. Sehingga kalau kamu berhubungan pada saat haid, apa yang terjadi? Darah itu akan masuk dan darah itu hidup, kemudian terjadilah yang namanya kista ataupun kanker pada rahim. Alhamdulillah, aku bilang. Rasulullah sudah memberitahu aku sejak berabad-abad yang lalu. Saya baru dapat keterangannya sekarang berdasarkan penelitian-penelitian di Amerika. Seperti itu. Artinya kita percaya apa yang dikatakan itu benar loh. Saya baru itu mengenai masalah itu kan, kenapa? Karena ada beberapa, mohon maaf, di agama lain, nggak apa-apa, hubungan seks saat haid nggak ada masalah, yang penting kamu suka, dia suka, tidak ada pemaksaan. Tapi saya setelah mendapatkan keterangan itu, saya juga sampaikan kalau saya memberitahu di gereja atau di apa, saya sampaikan, tidak boleh. Kenapa Dokter Boyke? Di kami itu tidak menjadi masalah. Di Anda tidak masalah, Anda belum menemukannya. Tapi di kami sudah diberikan oleh Rasul kami, dan hasil penelitiannya didukung oleh penelitian-penelitian yang sahih di universitas-universitas kedokteran terkemuka, yaitu di Harvard, di tempat-tempat Princeton dan sebagainya. Ya. Jadi juga bukan cuma cacing pita aja haram, tapi juga kita tahu. Nah, yang kedua saya tanya, kenapa kita nggak boleh melakukan hubungan seks melalui anus? Liwas namanya kalau dalam bahasa homoseksualnya. Ditanyakan. Karena Tuhan menciptakan, itu juga profesor yang bilang, Tuhan menciptakan dinding vagina itu tebal, tidak setipis dinding usus. Anus dengan di atasnya apalagi dinding itu sangat rapuh dan banyak pembuluh darah. Sehingga kalau Anda melakukan hubungan seks melalui anus, maka mudah terjadi perdarahan, bahkan virus HIV AIDS pun resiko tertularnya menjadi 100 kali lipat dibandingkan hubungan seks melalui vagina. Itu penelitian. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Rasul yang mulia bertahun-tahun yang lalu, itu kita sekarang sudah kita bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu saya tanya. Beberapa hal saya tanya. Pernah nanya juga. Waktu di Turki juga saya tanya, kenapa sih poligami itu diizinkan? Kan kasihan perempuan-perempuan itu menjadi teraniaya. Tidak ada satu perempuan pun yang rela suaminya dinikahi dengan menikah dengan orang lain. Jawabnya apa? Harus dibedakan. Zaman Rasulullah dulu adalah berpoligami untuk meningkatkan syiar Islam. Bukan untuk kesukaan hawa nafsu. Yang sekarang itu untuk hawa nafsu. Karena apa? Dia bilang, Dokter Boyke, karena apa? Karena dulu banyak sekali janda-janda korban perang. Oleh karena itu Rasulullah tidak memilih yang menikahnya tuh yang cantik-cantik kayak zaman sekarang. Tapi justru mereka yang sudah tua 70 tahun, yang sudah jompo, yang tidak ada anaknya memelihara, anak yang bisa memelihara, karena mereka semua sudah meninggal akibat korban perang. Oh iya, betapa mulianya engkau ya Rasul. Jadi jangan kamu berpikir bahwa, aku mau mencontoh Rasulullah menikah 4 kali. Bukan. Tujuannya harus kita lihat secara bijaksana. Itu yang saya dapat ya. Yang saya dapat dari pendidikan saya, sekolah saya ke negara-negara Islam ya. Karena saya semua itu dapatnya juga dari pelajaran, bukan hanya sekedar ayat ini apa, ya udah terima mentah-mentah. Oh enggak. Saya selalu bertanya, kenapa? Misalnya contohnya saja, kenapa orang takwa itu nomor 1 adalah jangan pelit, banyaklah bersedekah. Ya, kalau orang takwa itu tidak dikaitkan dengan sholat atau puasa atau haji. Kok nggak dibilangin? Kalau orang-orang yang bertakwa ciri-cirinya adalah orang yang mudah bersedekah, orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu
memaafkan, dan orang yang selalu berbuat baik. Kenapa nggak dikaitkan dengan sholat? Oh, saya baru ngerti. Kenapa? Banyak kan orang sholat-sholat yang saya tahu gitu ternyata korupsi. Orang tiap kali umroh setahun sekali, tetapi kenyataannya berbuat zolim kepada istrinya. Saya pernah dapat. Artinya, oh saya baru mengerti. Jadi nanti dengan bertambahnya usia kalian jangan terima saja seperti itu, tapi kalian pelajari kenapa. Ya karena dikatakan Al-Quran itu seperti kita membahas bawang merah. Ada lapisan demi lapisan, demi lapisan, demi lapisan. Sehingga kita sadar apa yang sebenarnya terkandung dalam Al-Quran itu. Ya, itu yang saya ingin sampaikan juga. Jadi jangan terlalu mudah menerima berita-berita hoax dan selalu bertanya. Nah, apa dampak stunting? Gangguan pertumbuhan di mana anak akan menjadi pendek. Penyebabnya adalah 20% dalam kandungan dan asupan ya gizi buruk. Ya, oleh karena itu ya biasa seperti ini. Anak-anak yang pendek tidak mencapai ini, makanan utama atau harus perhatikan, ya. Kemudian daging, bahkan beberapa saya suka sekali daun apa coba? Kelor. Ternyata daun kelor itu di luar negeri harganya mahal banget. Sering-sering makan daun kelor. Dulu saya percaya tuh daun kelor tuh cuma anti setan. Kalau saya misalnya ketakutan atau apa di rumah ini, daun kelor diperes, kemudian saya bacain ayat kursi, saya lempar-lemparin ke pojok-pojok rumah. Dulu saya begitu tuh. Ya, kalau diajarin, kalau ada setan itu pakailah surat ayat kursi karena itu adalah surat yang bisa menghindarkan dari godaan-godaan setan. Dulu saya pakai tuh daun kelor, dihancur-hancurin, terus rumah baru misalnya atau rumah udah nggak lama ditinggali, saya kepret-kepretin pakai bacaan ayat kursi sambil dipilih pakai daun kelor dulu. Sekarang ternyata proteinnya tinggi, itu juga bisa dipakai membantu untuk mencegah stunting. Selain daging, ikan, ya, dampak stunting, kemampuan belajar menurun, kognitif menurun, mudah lelah, rentan infeksi, dan penyakitnya mudah sekali menderita penyakit kronis. Slide. Tuh, ya. Daya tahan tubuh lebih mudah emosional, lebih mudah menangis. Slide. Pencegahannya, nutrisi yang baik 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Jaga kesehatan reproduksi sejak sebelum menikah. Ya. Sehingga tidak terjadi infeksi, tidak terjadi kanker, dan juga perawatan organ reproduksi. Dan jalankan pola hidup yang sehat. Pola makan, hindari 3G, garam, gula, gorengan. Olahraga yang cukup, 30 menit per hari. Dokter aja masih jalan loh 30 menit. Setiap hari. Sekarang aja karena mau ke sini. Tapi dokter pikir toh dokter juga jalan-jalan di sini. Makanya nggak mau saya kalau disuruh duduk seminar pasti saya jalan supaya bergerak. Slide. Dan nanti akan mendapatkan bayi yang sehat yang tidak stunting seperti ini. Slide. Nah, wanita-wanita tolong tetap menjaga kesehatan fisiknya. Ya, nanti mungkin di belakang tadi ada produk-produk kuis. Buat apa aja sih dok? Ya buat merawat. Dokter merawat. Kalau kamu tanya, dokter tuh udah berapa? Insya Allah kalau Allah memberikan umur, Desember ini usia saya 67 tahun, cucu saya 6. Tapi saya ketemu dengan teman-teman saya selalu mengatakan, kamu kok kelihatannya muda sih, kenapa? Karena saya merawat diri. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga merawat diri, saya nggak mau. Istri saya ngelihat saya, kok bludukan banget sih, saya nggak mau. Ya, muka mesti dirawat, kalau perempuan payudara mesti dirawat, organ reproduksi juga dirawat. Slide. Nih, ada yang namanya produk-produk untuk merawat, mengurusin badan, ada. Ya, Sirus Slim, Femislim. Nih, yang paling sering juga orang-orang itu dengan selangkangan yang hitam. Kita ada selangit, namanya itu selangkangan yang hitam. Laki-laki, perempuan, saya juga kalau udah mulai hitam merawat. Ya, leher hitam, siku hitam merawat.
ya, namanya selangit. Kemudian ada juga perempuan-perempuan, anak-anak saya juga harus melawat organ-organ reproduksinya tadi supaya tidak mudah infeksi, supaya tidak mudah terjadinya stunting, ya, dengan cara menggunakan spray kalau lagi pergi-pergi, pakai spray, pakai tisu basah, nggak usah pakai air kotor karena itu bisa menimbulkan kanker dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan juga obat yang diminum seperti Femilove. Slide. Ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan panty liner. Untuk mens juga ada. Ya, silahkan lihat di belakang. Ini buat laki-laki juga ada. Seriously, Royalty Glug itu untuk ereksi dan ejakulasi dini. Kemudian juga ada yang namanya horn, ya, produk-produk untuk menambah kesuburan. Pada wanita namanya Femita, pada laki-laki namanya adalah Pronimel. Bagi mereka yang belum punya anak bisa menggunakan ini. Slide. Nah, horn itu namanya dari tanduk agar punya laki-laki kerasnya kayak tanduk. Ya, namanya coklat horn. Tapi ada juga tisunya, tapi bukan tisu magic ya. Tisu yang bisa membersihkan alat kelamin laki-laki sekaligus juga memberikan efek lebih tahan lama. Jadi keras dan tahan lama. Buat laki-laki itu perlu ya. Slide. Nah, kadang-kadang juga harus dirawat dengan menggunakan spa ya, dirawat, diratus dan sebagainya. Baik. Tapi kuncinya adalah kalau kamu ketemu dengan seorang perempuan, seorang laki-laki, lawan jenismu, jadikanlah dia cinta sejati kamu. Baik, ini adalah lagu saya sendiri yang saya buat, judulnya Cinta Sejati. Mudah-mudahan kamu suka. Temukan cinta sejati, kau yang ku cari dalam hidupku. Jangan berhenti untuk mencintai diriku yang selalu sayang padamu. Jagalah selalu cinta kita hingga akhir masa. Jangan pernah berpaling untuk selamanya. Ku selalu berharap kaulah yang terakhir mengisi hatiku di sepanjang hidupku. Jangan pernah ragu kan tulus cintaku. Bahagialah engkau dengan cintaku. Kaulah hujan
pujaanku, cinta sejatiku, kaulah pujaanku, cinta sejatiku, kaulah pujaanku, cinta sejatiku. Baiklah, nanti kalau ada pertanyaan selain yang di sini dan tidak sempat terjawab, kamu bisa follow IG-nya dokter @drboykedianugraha. Kalau nggak salah followersnya sudah 228.000, ya. Maksudnya apa? Kamu boleh nanya di situ karena di situ isinya para bidan, para tenaga-tenaga kesehatan, ya. DR Boykedianugraha udah centang biru. Kemudian kalau kamu mau nanya mengenai masalah seks juga bisa di situ, atau kalau bala bentuk pendidikan seks ada di kacamata YouTube-nya Kacamata DR Boyke. Kacamata DR Boyke. Mungkin bisa ditampilkan tadi di gambar ini slide yang terakhir. Nah, tuh channel YouTube-nya dan juga silahkan. Saya senang sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau dari santri-santri. Saya juga sempat belajar seks, saya juga di negara-negara Islam, jadi balance ya. Karena negara-negara timur, negara-negara barat selalu mengatakan, loh kalau sudah begitu itu hak mereka, kok mereka mau melakukannya? Oh nggak bisa. Saya seorang yang beragama Islam. Oleh karena itu saya harus menyesuaikan ilmu pengetahuan yang didapat saya dari para ahli seks di dunia barat disesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia. Sama, agama saya agama Islam yang berdasarkan Islam yang ada di Jawa. Saya tidak mungkin mengadopsi agama-agama Islam yang berdasarkan dari negara-negara Arab, negara-negara yang lain. Saya sesuaikan dengan leluhur saya. Apakah ada Sunan Kalijaga, di situ ada Syekh Siti Jenar, ada apa? Saya selalu menyesuaikan dengan keilmuan di sini. Makanya mereka heran kalau saya kok masih mau nyekar ke Sunan Kudus waktu itu, atau misalnya masih mau nyekar ke orang tua saya, ya. Kalau setiap kali mau bulan puasa, setiap kali lebaran, karena mereka leluhur saya yang telah menjadikan saya seperti ini. Ya, jadi saya tidak, enggak itu bid'ah, itu apa? Terserah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Aku selalu berusaha menyesuaikan diri keislamanku dengan leluhur-leluhur yang ada di Jawa ini. Sunan, dari mulai saya sudah pernah ke Sunan Gunung Jati, Sunan Giri yang di Surabaya, Sunan Gresik, semua saya datang. Bahkan ke makam Gus Dur aja saya datang, karena dia bagaimanapun adalah guru bangsa. Ke makam Bung Karno aja saya datang. Dia adalah leluhur-leluhur yang saya hormati. Bukan saya minta-minta kok ke situ. Saya mencintai mereka karena mereka telah menjadikan Indonesia seperti ini. Jadi itu kamu harus pegang juga, sesuaikan. Semua apa yang dapat kamu dapat, sesuaikan dengan lingkungan di mana kamu berdiam, lingkungan di mana kamu besar dan tumbuh. Ayo kita lanjutkan dengan nanti dengan tanya jawab. Terima kasih. Tes. Ya, terima kasih Dokter Boyke. Luar biasa. Seperti masih tidak percaya ya, kita bisa melihat secara langsung sosok Dokter Boyke. Ya, dilanjut untuk sesi diskusi, Dokter. Ya, untuk para audiens bisa yang ingin bertanya. Jadi kita tadi sudah Dokter Boyke dan juga Bapak Ade sudah memberikan materi. Mohon izin untuk Ibu Siti Romlang, kita buka sesi tanya jawab dan diskusi terlebih dahulu.
Para audien bisa langsung mengangkat tangan, menyebutkan nama dan juga asal institusi bagi yang ingin bertanya. Kemudian juga di Zoom juga bisa bertanya dengan cara mengetikkan pertanyaannya, menyebutkan nama dan asal institusi. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin di sisi kanan 1, sisi kiri 1 terlebih dahulu. Monggo dipersilakan yang ingin bertanya. Ya, yang di belakang pakai baju putih dipersilakan, panitia bisa dibantu untuk memberikan mic-nya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya ini kepada Dr. Boyke. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ternyata memang ASI eksklusif itu sangat penting ya bagi pencegahan stunting. Nah, yang menjadi permasalahannya dan yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana seorang bidan memberikan konseling atau suatu pemecahan masalah kepada ibu hamil atau kepada ibu menyusui maksudnya, yang mohon maaf payudaranya itu puting payudaranya tenggelam. Nah, sehingga kan nanti menyebabkan ASI itu tidak keluar ya, nanti kan otomatis si busui lari ke susu formula seperti itu. Apakah sudah cukup atau perlu diulangin? Baik, terima kasih dokter. Sebelumnya dengan siapa Mbak? Oh iya, perkenalkan saya Siti Mailatul Qudsiah atau Ella. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 5. Sudah Ibu. Baik, monggo. Tidak ada yang tidak bisa dijawab sebenarnya. Kalau kita lihat ibunya puting susunya itu masuk ke dalam, makanya tadi kan dikatakan ketika sebelum menikah kamu harus melakukan kontrol dulu. Ketika kamu melihat kok anatomi saya kok masuk ke dalam ya puting susunya, mulai diurut sejak mulai remaja pun nggak masalah. Ya. Kalau dia masih tetap juga apa? Minta bantuan dokter. Nanti ada dokter tuh ada alat untuk menghisap begitu supaya nanti puting susunya keluar. Jadi ada langkah-langkah. Kalau kamu selalu merawat puting susu itu sejak kamu mulai mens, sejak mulai payudaranya membesar, maka tidak akan terjadi hal-hal tersebut. Hal tersebut biasanya terjadi karena si wanita tuh cuek aja. Dia pikir itu, aku pikir soalnya itu normal dok. Kamu sejak kapan itu masuk? Sejak dulu dari mulai mens pun dari dulu kecil. Nah, kalau kamu dari dulu sudah kamu rawat dengan minyak zaitun, diurut-urut begitu, putingnya lama-lama juga keluar kok. Jadi tidak perlu, karena bagaimanapun ASI adalah yang terbaik. Baru kalau misalnya si ibunya kena HIV AIDS tidak bisa menyusui, maka baru si bayi itu tidak disusui. Tapi saya akan minta tolong kepada ibu-ibu yang menyusui bayi-bayinya yang sehat. Tolong Bu, ada pasien, ibu mau kan berbagi dengan orang yang tidak bisa memberikan air susu ibu karena HIV AIDS? Mau dokter, mau. Taruhlah di dalam botol-botol, diberikan kepada si bayi. Itulah gunanya tolong menolong. Itulah gunanya adanya bank ASI. Seperti itu. Ya, bagaimana, apakah sudah jelas atau ada yang dikonfirmasi? Sudah Ibu, terima kasih banyak dokter. Ya. Jadi memang semuanya tidak ada yang tidak mungkin ya dokter ya. Jadi bagaimana dari kita sendiri harus mengetahui apa permasalahan apa yang ada, kemudian ada tahap-tahap tersendiri. Nah dokter, nah mengenai kita berbicara tentang ASI eksklusif, ini ada pertanyaan juga dari ibu-ibu, terutama ibu-ibu zaman now sekarang dokter. Nah kebanyakan itu dokter, ada yang bilang takut untuk menyusui karena takut payudaranya kendor, takut tidak bisa memuaskan suami. Ini bagaimana dokter? Benar bahwa suami itu menyusui sejak bayi sampai usia tua, itu benar. Tetapi tidak berarti bahwa Anda melalaikan bayi.
yang namanya bentuk payudara bisa kembali normal setelah menyusui asal Anda berolahraga, mengangkat beban yang 2 kilo atau nggak usah berat-berat lah, yang 1,5 kilo saja, atau kayak bekas apa yang kayak kaleng seperti itu. Maka barbel yang 2 kiloan itu akan membuat otot-otot pectoralis mayor di sini itu akan berkembang. Yang kedua, banyak produk sekarang untuk menaikkan kembali, memperbaiki kembali. Wis juga kalau nggak salah ada tuh produknya untuk membuat payudara tetap kencang setelah melahirkan. Yang penting setelah melahirkan tetap melakukan senam dada. Setelah melahir tetap memberikan krim payudara. Mana yang ibu pilih? Kalaupun sampai ibu tidak menyusui kemudian anaknya menjadi, mohon maaf ya, IQ-nya kurang, nyeselnya antar seumur hidup. Toh lama-lama kalau jadi nenek-nenek payudaranya kan kendor juga. Tapi kalau anak kamu ngelihat sudah jadi nenek-nenek, anaknya tetap bego, sedihnya, nyesel ya gua nggak nyusuin dari dulu. Perasaan itu akan, guilty feeling itu akan terus menerus ada. Jadi tetap upayakan, tetap susukan. Mau suami ngomong biarin aja, gue mau bikin anak gue sehat, lo mah terserah. Emang cuman lu makan butuhnya kan bukan cuman susu aja, lubang juga lu butuhkan, ya nggak apa-apa kan? Bisa ngomong begitu kepada pasangan, iya kan? Baik, terima kasih, semoga bisa menjawab. Kemudian untuk yang di sisi kiri mungkin ada yang bertanya, ya. Ya, yang angkat tangan mungkin bisa dibantu panitia yang belakang. Untuk yang laki-laki dulu saja ya. Ya. Yang khusus yang laki-laki dulu. Tadi siapa yang mau bertanya? Yang laki-laki dong, pengen dengar ya, suaranya. yang pakai baju biru. Suara santri, pengen dengar suara santri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diki dari Sikes Al-Qadir di Jember, semester 5. Ini saya mau bertanya tentang seks ya. Nggak apa-apa, bagus dong nanya tentang seks. Emang kenapa? Ini mungkin ada beberapa kasus di televisi ataupun di manapun ya, ada kasus itu ada seseorang laki-laki dan perempuan itu berhubungan intim itu antara si pemilik laki-laki dan pemilik perempuan itu tidak bisa dicabut, dok. Itu kan menurut pandangan agama itu kan apa namanya, katanya ada azab ataupun karma atau gimana. Nah, saya mau bertanya menurut pandangan kesehatan itu kenapa, dok? Kenapa kok tidak bisa dicabut gitu? Mohon maaf kalau agak ya. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Pertama, itu hoax. Tahu nggak? Saya kan beberapa kali main film honeymoon pada orang-orang vaginisme, DO drop out waktu sama Siti Kamal tentang dosen yang jatuh cinta sama muridnya. Terus sama si Mer waktu itu basah cintaku selamanya tentang aborsi, tentang apa? Ketika saya dimintain film, tahu nggak judulnya apa? Gancet. Ini yang diceritain. Itu bohong, gak mungkin terjadi. Sampai saya bilang ke produsernya, kamu nih bego banget, gak mungkin lah. Karena ketika orang itu sudah ejakulasi kemudian dijepit vaginanya, ketika sudah dia ketakutan, bukannya dia terus-terusan keras, dia kan udah ejakulasi, dia akan melembek, kemudian ya dia bisa dicabut. Tapi kan dia berhubungannya, kita akan bikinnya settingnya di kuburan. Biarpun di kuburan di depan kuntilanak, bukannya makin berdiri makin ciut, gue bilang gitu. Ini mah semuanya ngaco aja. Nah, inilah penyesatan di masyarakat yang seperti itu. Gancet seperti anjing katanya, nanti belakang-belakangan. Enggak. Saya pernah ditawarin judulnya waktu itu, filmnya Gancet. Saya tidak mau. Saya mau, beberapa kali saya juga ditawari main film horor, saya nggak mau.
Saya ini edukator. Saya mau memberikan film kalau ada isinya dalam tanda kutip. Isinya apa? Atau menghibur boleh. Isinya apa? Ya kayak Cintaku Selamanya ada aborsi, ada HIV AIDS. Ya, dibahas tentang masturbasi anak-anak pada remaja. Ya, kemudian ada Luga Honeymoon tentang vaginisme, kan ada pendidikannya. Kalau saya cuma mau film-film hantu, saya pakai pocong-pocongan, saya teriak-teriak begitu, aneh banget gitu loh. Nah waktu itu diminta film Ganjar. Terus satu lagi pernah saya juga diminta film tentang apa, dangdut, penyanyi dangdut, judulnya apa, terus dangdut apa-apa gitu loh, terlanjur dangdut. Saya nggak mau juga. Mungkin mereka bilang Dr. Boyke sombong, tidak. Dalam hidup saya selalu melihat sesuatu itu tujuannya apa, bermanfaat nggak film ini? Kan bermanfaat, dok, itu kan untuk menghibur. Dangdut itu kan adalah bagian dari, boleh. Tapi kan Anda bisa melihat yang lain dong. Kalau di dangdut, nanti kita bikin dok, dangdutnya itu penyanyi dangdutnya hamil, kemudian begini. Itu dibuat-buat, saya bilang. Ya, jadi itu adalah tujuan ya. Jadi dalam segala sesuatu itu kita harus melihat ada apa sih di belakang ini, ada apa sih tujuannya. Jadi seperti itu. Jadi gancet yang menurut kamu itu kenapa terjadi begitu? Tidak. Memang vagina bisa menjepit. Tapi kalau sudah dia orgasme, apalagi itu si lakinya ejakulasi, tentu dia akan kembali menjadi kecil lagi. Dengan gampang dia akan dicabut. Jadi nggak usah takut untuk dulu tujuannya. Saya tanya sama orang tua saya, bener mah, udah, iya, karena di situ setan yang memegang penisnya. Mana ada setan memegang penis, sehingga dia nggak bisa dicabut gitu loh. Karena yang disetubuhi itu adalah kuntilanak. Wah, mamaku bisa jadi pemain sinetron nih, aku bilang gitu. Bohong gitu semua, tidak ada. Ya saya, dan di dalam pendidikan seks saya sendiri hanya ada vaginisme, sulit membuka karena faktor-faktor psikologis, anorgasme pada wanita, frigid, dingin seperti kulkas itu ada, ya, anorgasme itu sulit mendapatkan orgasme, dan disparenia, nyeri pada saat berhubungan seks. Itu adalah keilmuan, ya, dan tidak ada dalam ilmu itu diajarkan mengenai masalah gancet, nggak ada. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana Mas Kiki ya? Tadi apakah sudah siap? Ya, apakah sudah puas pertanyaan? Puas. Ya, karena memang hati-hati ya, untuk zaman sekarang hoax beredar banyak sekali dokternya. Ya, kemudian ini ada pertanyaan buat Bapak Ade. Ya, kita juga terhubung di Zoom dokter. Ya, ini pertanyaan dari Ayu Putri dari Akbid Dharma Praja, bahwa apakah boleh menggunakan terapi komplementer bersamaan dengan terapi medis, terutama jika terapi komplementernya dengan pengobatan herbal, apakah tidak ada efek samping? Bapak Ade, monggo bisa dijawab. Terima kasih pertanyaannya lewat Zoom, Gi. Oh, Gi, terima kasih. Ya, jadi pemberian terapi komplementer memang ada yang bisa diberikan bersamaan ketika itu tidak terjadi interaksi obat yang membahayakan. Nah, sehingga rata-rata secara umum pemberian terapi komplementer khususnya herbal itu memang diberikan setelah atau sebelum pemberian terapi medis. Nah, itu yang paling aman. Saya sendiri terus terang pernah tipes waktu itu, kemudian diberikan terapi herbal, kemudian ada reaksi, jadi ada kemerahan begitu. Setelah itu konsul dokter, coba dikasih selang waktu kira-kira 1 jam paling cepat, dan alhamdulillah setelah itu tidak terjadi reaksi. Nah, sehingga pemberian terapi herbal atau terapi komplementer secara umum memang harus berdasarkan konsultasi dokter, khususnya dokter-dokter yang memiliki pemahaman tentang terapi komplementer, karena tidak semua, dok, ya, tidak semua gitu. Nah, itu dia, betul. Jadi banyak sekali sumber-sumber terapi komplementer di Indonesia, khusus terapi herbal, dan memang itu harus terus digali secara keilmuan melalui penelitian-penelitian, sehingga benar-benar memang komplement gitu,
bisa saling melengkapi antara pemberian terapi medis dengan pemberian terapi komplementer. Saya kira mungkin itu secara umum. Terima kasih pertanyaannya. Ya, berarti memang sebenarnya bisa tetap harus dikembalikan lagi, didiskusikan kembali dengan dokter, nggih. Kemudian juga harus sesuai dengan penelitian-penelitian. Kadang juga tidak melihat apakah itu sudah benar atau tidak, begitu Bapak. Asal yang terkenal misalnya seperti ini mengikuti, nah itu kan bahaya juga, nggih. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ayu Putri tadi dari Akwi Dharma Praja. Kemudian apakah para audiens masih banyak yang ingin bertanya? Ya, kami buka kembali untuk tahap 2, nggih. Oh, nggih. Ya, silakan Bapak, mungkin panitia untuk mic-nya. Ya, dipersilakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Al-Qadiri, pengajar di SD Al-Qadiri. Yang pertama bertanya terkait tadi terapi komplementer. Ini Bapak pondok pesantren kita Al-Qadiri sering menyembuhkan penyakit roh kiai dengan dengan terapi-terapi air, dengan manakipan gitu ya. Jadi banyak fakta para tamu, para jamaah manakib yang mengalami kesulitan, mengalami penyakit, mereka sembuh ya. Bagaimana pandangan terkait ini medis atau keilmuan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kepada Dokter Boyke ini ya. Di murid-murid kami itu ada beberapa anak yang apakah dia stunting apa tidak gitu, tapi pertumbuhannya kayaknya tidak wajar gitu. Pertanyaan kami, apakah ada cara-cara atau solusi ya? Karena mereka anak-anak kami merasa terpanggil terkait stunting ini, mungkin ada arahan dari dokter. Terima kasih. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi? Ya, terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya Bapak Ade bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Sangat menarik saya kira. Jadi berkaitan dengan banyaknya praktek terapi komplementer, khususnya yang dilaksanakan di masyarakat, atau bahkan yang sudah di-share melalui media sosial. Secara umum tadi pertama dari pendekatan medis tentu tidak asal digunakan, tidak asal digunakan, memang harus benar-benar aman, atau setidaknya memang sudah ada penelitian-penelitian terkait yang mendukung bukti-bukti keamanan dari penggunaan terapi tersebut. Satu itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan perspektif Islam, sesungguhnya kalau kita bicara tentang Islam itu tidak pernah membedakan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Sesungguhnya tidak membedakan. Artinya ada sumber-sumber pengetahuan, ada sumber-sumber pengobatan dari mana saja, tapi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka ambillah. Saya teringat sekali ada salah satu makalah kalau tidak salah, bunyinya al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu barang yang hak dari seorang mukmin. Kalau kalian temukan di mana saja, maka sesungguhnya kalianlah yang paling berhak. Artinya, kalau sumber ilmu, sumber kebaikan apapun itu di tangan orang mukmin, di tangan orang muslim, itu jauh lebih membawa manfaat, jauh memberikan barokah. Mohon maaf, ada istilah di kalangan para ulama mazhab antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Ngapunten nggih. Imam Malik terkenal dengan duitnya yang banyak, sementara Imam Syafi'i terkenal dengan qanaahnya. Begitu
datang silaturahim Imam Syafi'i kepada Imam Malik, sampai Imam Malik itu ngitung-ngitung duit itu di atas meja. Imam Syafi'i bertanya, kok duitnya banyak sekali? Kalau uang ini di tangan pendusta, di tangan orang yang tidak amanah, maka relakah engkau uang ini digunakan untuk maksiat? Kalau itu ada di tanganku, maka aku gunakan untuk kebaikan demi kebaikan. Itulah laksana ilmu di tangan orang mukmin akan jauh lebih bermanfaat. Saya kira ngoten, Pak. Ya, terima kasih. Apakah sudah bisa menjawab? Berarti selama tidak keluar dari koridor-koridor Islam diambil saja, ya Bapak ya. Selama itu aman dan tidak merugikan, ya betul. Baik, untuk pertanyaan untuk Dokter Boyke bisa diulangi kembali, Bapak. Ya. Terkait Ya. stunting, tadi kami paham terkait stunting itu memang pra 2 tahun ya umurnya. Cuman murid SD kami ada yang disinyalir Bapak pertumbuhannya tidak wajar, kecil gitu, Bapak kurus gitu. Mungkin ada saran dari dokter terkait solusi agar mereka bisa sama dengan teman-teman lainnya dalam pertumbuhannya dan kecerdasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tidak mengatakan nasi sudah menjadi bubur, tapi kita akan berusaha ya sebagai dokter biasanya, dan itu adalah ranah daripada dokter anak. Ya, kalau saya ranah selama dia dalam kandungan. Nah, dokter anak akan melakukan apa? Dia akan melakukan tes dulu. Ini benar nggak? Yang mana nih yang kurang? Tes kognitifnya tingginya sesuai nggak dengan tinggi standar orang Indonesia? Beratnya sesuai nggak? Makanya selalu ada yang namanya posyandu, ada KMS, kartu menuju sehat. Itu semua lakukan penimbangan. Kadang-kadang ketika lagi lakukan di posyandu itu juga diberikan bubur kacang hijau, diberikan obat cacing, karena itu obat cacing juga bisa mengakibatkan infeksi, juga mengakibatkan stunting ya. Jadi kalau Bapak sudah mencurigai ada anak-anak yang stunting, konsultasikan, minta tolong ibunya untuk datang, kemudian konsultasikan ke puskesmas. Saya yakin kok dokter-dokter tuh masih terikat ya dengan sumpahnya bahwa dia harus memberikan yang terbaik untuk pasiennya. Kasih tahu dokter bisa nggak di tempat saya itu ada anak-anak yang menurut saya nih pandangan awam ya dok ya, kayaknya stunting, bisa nggak dibantu? Mudah-mudahan masih belum terlambat, terutama khusus perkembangan otaknya ya Pak ya. Kita harapkan juga dia bisa mengejar ketertinggalannya. Tapi tadi Bapak bisa melihat anak itu tidak pandai biasanya di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin dalam perkembangan motoriknya waktu masih bayi itu juga kurang. Dan dia biasanya sering dibully oleh teman-temannya, karena pendeknya itu dia sering dibully, nggak diajak main dan sebagainya. Kemudian, nah ada hal yang kedua, dan dia sering sedih sendirian. Itu Bapak mesti konsultasikan dengan dokter puskesmas. Jangan sampai Bapak tidak mendeteksi dini kondisi-kondisi ini sehingga dia kadung stuntingnya itu sudah menjadi lebih berat lagi. Oke Pak? Bagaimana sudah jelas ya Pak, berarti memang harus dideteksi secara dari dini ya dokter, sehingga jika kita sudah mengetahui misalnya kita rutin ke posyandu, standar-standarnya berapa, sehingga jika memang sudah tidak misalnya di luar normal, berarti harus dikonsultasikan ke tenaga medis begitu Bapak dan dokter. Sepertinya ini sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya, tetapi keterbatasan waktu. Iya, jadi mungkin kita akhiri sesi diskusi untuk Bapak Ade dan juga Dokter Boyke. Baiklah, yang bisa kita simpulkan pada materi ini adalah diawali dari keluarga sehat, anak-anak tidak akan mengalami stunting. Kemudian juga didukung dengan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu ini meningkatkan pengetahuan pada calon ibu dan ayah. Kemudian juga fenomena yang terjadi pada saat ini dengan adanya pengobatan yang semakin canggih tetapi kualitas kesehatan semakin buruk. Nah, dengan adanya terapi komplementer ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, mungkin itu saja.
Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Boyke dan juga Bapak Ade. Kemudian kepada semua pemateri, Ketua Stikes Bakti Al-Qadiri, Ibu Nurse Vika Indah Prasetya SKP MM, Ketua Panitia, pihak Kimia Farma dipersilakan untuk maju ke depan untuk pemberian sertifikat dan cenderamata serta dokumentasi. Monggo dipersilahkan. Mungkin untuk panitia bisa sekalian untuk dokumentasi. Oh, inge, Ibu Kader mungkin bisa untuk dokumentasi, monggo bisa maju ke depan. Ya. Iya. Kenapa nggak dibawa handphonenya? Oh gitu ya, mau. Mungkin ada yang sebentar masih pemberian cenderamata. Ya. Selanjutnya pemberian cenderamata beserta sertifikat.
Satu untuk tadi yang bertanya lewat Zoom. Oh, siap. Terima kasih. Iya. Terus yang kedua untuk stiker. Oh, siap. Nggih, matur nuwun, Ya, Bapak. terima kasih. Nggih, nggih, siap-siap. Bapak, saya mau seperti itu. Panitia silahkan, waktunya sedikit, silahkan panitia. Ayo. Cepat-cepat. Yuk segera, lari. Iya. Iya, ini panitia terlebih dulu ya. Bisa maju ke depan untuk panitia. Pak Arif. Setelah ini cukup karena Dokter Boyke waktu terbatas, pesawatnya nanti menunggu. Sudah? Ya. Terima kasih. Oh, dari depan. Oke. Iya. Dari depan, mahasiswa ya, siap-siap ya. Difoto dari depan. Yuk, semuanya. Yuk, semuanya. Ayo cepet yang mau maju silakan. Yuk, cepat. Cukup, ya. Yuk langsung kembali ke tempat masing-masing. Kembali, aduh. Terima kasih. Sudah yuk. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Boyke beserta tim dari Kimia Farma. Tepuk tangan yang meriah untuk Dokter Boyke. Semoga kita bisa bertemu di seminar berikutnya. Baiklah, kita lanjut acara. Masih semangat tidak? Ya, karena pemateri kita kurang satu yang akan memaparkan materi. Ya, kita kembali ke atas panggung terlebih dahulu. Monggo. Ya, materi kita ketiga. Ya, saya harap semuanya masih semangat ya. Saya mau dengar suaranya terlebih dahulu. Masih semangat tidak? Ya, selanjutnya materi yang ketiga kita yaitu berjudul terapi komplementer dalam pelayanan antenatal care, intranatal care, dan postnatal care yang akan dipaparkan oleh Ibu BD Siti Romla SST, SPSI MMM-KEP. Beliau merupakan dosen Prodi D3 Kebidanan Stikes Bakti Alkodiri dan sebagai Kaprodi di D3 Kebidanan Stikes Bakti Alkodiri Jember. Begitu nggak Bu? Riwayat pendidikan beliau yaitu lulusan SPK tahun 1982, D3 Kebidanan tahun 2000, D4 Pendidik tahun 2006, Sarjana Psikologi tahun 2009, Magister Manajemen tahun 2013 dan Magister Kebidanan Universitas Asia tahun 2000.